Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Kembali lagi dengan saya Farisia Nisbah NIM 232014038, mahasiswi dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah UINSI Samarinda. Di video ke-6 saya kali ini, saya akan menjelaskan atau memberikan informasi dan melanjutkan materi yang kemarin berjudul perkembangan kognitif, yaitu teori Vygotsky. Yuk langsung saja mulai pada pembahasan pertama. Bagaimana sih perspektif sosiokultural Vygotsky? Jadi, Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial tumbuh pada anak. Vygotsky percaya bahwa fungsi mental yang lebih tinggi pada anak-anak berawal dari interaksi mereka dengan orang dewasa dan teman sebaya yang lebih kompeten. Vygotsky ini juga memiliki implikasi untuk pendidikan, menekankan pentingnya scaffolding dan pembelajaran kooperatif. Vygotsky memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development. Ini adalah jarak antara apa yang dapat dilakukan anak secara mandiri dan apa yang dapat dilakukan dengan bantuan orang yang lebih ahli. Jadi, inti dari teori Vygotsky adalah bahwa perkembangan kognitif anak sangat bergantung pada interaksi sosial dan budaya. Dengan bahasa dan pembelajaran yang dimediasi secara sosial memainkan. Kita masuk pada pembahasan kedua, peran budaya dalam perkembangan intelektual Vygotsky. Inti dari perspektif sosial budaya seperti yang diajarkan oleh Vygotsky adalah bahwa perkembangan intelektual anak-anak terkait erat dengan budaya mereka. Anak-anak tidak mengembangkan jenis pikiran yang sama di seluruh dunia, tetapi belajar menggunakan otak dan kemampuan mental khas spesies mereka untuk memecahkan masalah dan menafsirkan lingkungan mereka konsisten dengan tuntutan dan nilai-nilai budaya mereka. Bagi Vygotsky, dan alat adaptasi intelektual yang diteruskan kepada individu oleh budaya mereka, dan karena nilai-nilai dan alat intelektual ini dapat sangat bervariasi dari budaya ke budaya. Vygotsky percaya bahwa baik kursus maupun isi pertumbuhan intelektual tidak seuniversal yang diasumsikan Piaget. Vygotsky mengusulkan bahwa kita harus mengevaluasi perkembangan dari perspektif 4 tingkat yang saling terkait dalam interaksi dengan lingkungan anak-anak seperti mikrogenetik, ontogenetik, filogenetik, dan sosiohistoris. Berikut penjelasannya. Yang pertama, perkembangan mikrogenetik ini mengacu pada perubahan yang terjadi selama periode waktu yang relatif singkat, seperti perubahan yang mungkin dilihat pada seorang anak yang memecahkan masalah penambahan setiap minggu selama 11 minggu berurut-urut, atau bahkan perubahan dalam penggunaan strategi memori yang digunakan anak-anak selama 5 percobaan yang berbeda selama sesi 20 menit. Ini jelas merupakan analisis yang lebih halus daripada yang diberikan oleh tingkat ontogenetik tradisional. Yang kedua, perkembangan ontogenetik. Perkembangan ontogenetik ini mengacu pada perkembangan individu selama hidupnya dan merupakan topik buku ini dan tingkat analisis untuk hampir semua psikologi perkembangan. Yang ketiga, perkembangan filogenetik. Ini mengacu pada perubahan dari waktu evolusi diukur dalam ribuan dan bahkan jutaan tahun. Di sini, Vygotsky mengantisipasi perspektif psikologi evolusioner saat ini. Percaya bahwa pemahaman tentang sejarah spesies dapat memberikan wawasan tentang perkembangan anak. Yang terakhir, keempat, perkembangan sosiohistoris. Ini mengacu pada perubahan yang telah terjadi dalam budaya seseorang dan nilai-nilai, norma, dan teknologi yang dihasilkan oleh sejarah semacam itu. Perspektif sosiohistoris inilah yang paling ditekankan oleh para peneliti modern tentang ide-ide Vygotsky. Pembahasan ketiga yaitu alat adaptasi intelektual Vygotsky. Vygotsky mengusulkan bahwa bayi dilahirkan dengan beberapa fungsi mental dasar seperti perhatian, sensasi, persepsi, dan memori yang akhirnya diubah oleh budaya menjadi fungsi mental yang baru dan lebih canggih yang lebih tinggi. Ambil memori misalnya, kemampuan peringatan awal anak kecil dibatasi oleh kendala biologis terhadap gambar dan kesan yang dapat mereka hasilkan. Namun, setiap budaya memberi anak-anak alat adaptasi intelektual yang memungkinkan mereka untuk menggunakan fungsi mental dasar mereka secara lebih adaptif. Saya akan memberikan contoh sebagai berikut. Contohnya,
Anak-anak dalam masyarakat usia informasi dapat meningkatkan ingatan mereka dengan membuat catatan, sedangkan teman seusia mereka dalam masyarakat praliterasi mungkin mewakili setiap objek yang harus mereka ingat dengan mengikat simpul dalam tali. Strategi memori yang ditransmisikan secara sosial dan alat budaya lainnya mengajarkan anak-anak bagaimana menggunakan pikiran mereka, singkatnya, bagaimana berpikir. Dan karena setiap budaya juga mentransmisikan keyakinan dan nilai-nilai tertentu, itu mengajarkan anak-anak apa yang harus dipikirkan juga. Pembahasan keempat, asal-usul sosial kompetensi kognitif awal dan zona perkembangan proksimal. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu asal-usul. Vygotsky setuju dengan Piaget bahwa anak-anak kecil adalah penjelajah penasaran yang secara aktif terlibat dalam belajar dan menemukan prinsip-prinsip baru. Namun tidak seperti Piaget, Vygotsky percaya bahwa banyak penemuan yang benar-benar penting yang dibuat anak-anak akan terjadi di dalam konteksnya dialog kooperatif atau kolaboratif antara tutor yang terampil yang memodelkan aktivitas dan mengirimkan instruksi verbal dan murid pemula yang pertama kali berusaha memahami instruksi tutor dan akhirnya menginternalisasi informasi ini menggunakannya untuk mengejar atau mengatur kinerjanya sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu zona perkembangan proksimal. Zona ini adalah tempat pengajar sensitif harus ditunjukkan dan di mana pertumbuhan kognitif baru dapat diharapkan terjadi. Tanya jelas menjadi pemecah teka-teki yang lebih kompeten dengan bantuan ayahnya daripada tanpanya. Lebih penting lagi, dia akan menginternalisasi pemecahan masalah, teknik yang dia gunakan dalam kolaborasi dengarnya dan akhirnya menggunakannya sendiri, naik ke tingkat penguasaan mandiri yang baru. Pembahasan kelima, implikasi pendidikan dalam Vygotsky. Teori Vygotsky memiliki beberapa implikasi yang agak jelas untuk pendidikan. Seperti Piaget, Vygotsky menekankan pembelajaran aktif daripada pasif dan sangat berhati-hati untuk menilai apa yang sudah diketahui pelajar sehingga memperkirakan apa yang mampu dia pelajari. Perbedaan utama dalam pendekatan penyangkut peran instruktur. Sementara siswa di kelas Piaget akan menghabiskan lebih banyak waktu dalam kegiatan mandiri berbasis pertemuan, guru di kelas Vygotsky akan mendukung partisipasi terpandu di mana mereka menyusun kegiatan pembelajaran, memberikan petunjuk atau interaksi bermanfaat yang mereka sesuaikan dengan hati-hati dengan kemampuan anak saat ini dan kemudian memantau kemajuan peserta didik secara bertahap, menyerahkan lebih banyak aktif mental kepada murid mereka. Di sini, guru juga dapat mengatur latihan pembelajaran kooperatif di mana siswa didorong untuk saling membantu. Idenya di sini adalah bahwa anggota tim yang kurang kompeten cenderung mendapat manfaat dari instruksi yang mereka terima dan rekan-rekan mereka yang lebih terampil, yang juga menguntungkan dengan memainkan peran sebagai guru. Pembahasan terakhir yaitu teori bahasa dan pemikiran Vygotsky. Vygotsky setuju dengan Piaget bahwa pemikiran paling awal anak adalah pralinguistik dan bahwa bahasa awal sering mencerminkan apa yang sudah diketahui anak. Namun ia berpendapat bahwa pemikiran dan bahasa akhirnya bergabung dan bahwa banyak ucapan non-sosial yang disebut Piaget sebagai egosentris sebenarnya menggambarkan transisi dan penalaran pralinguistik ke verbal. Vygotsky memperhatikan bahwa monolog mandiri anak-anak prasekolah lebih sering terjadi dalam beberapa konteks daripada yang lain, khususnya ketika mereka mencoba memecahkan masalah atau mencapai tujuan penting, bahwa pidato non-sosial ini meningkatkan secara substansial setiap kali pemecah masalah muda ini menghadapi hambatan dalam mengajar dengan tujuan mereka. Dia menyimpulkan bahwa ucapan non-sosial tidak egosentris tetapi komunikatif. Ini adalah pidato untuk diri sendiri atau pidato pribadi yang membantu anak-anak kecil untuk merencanakan strategi dan mengatur perilaku mereka sehingga mereka lebih mungkin untuk mencapai tujuan mereka. Dilihat melalui lensa teoritis ini, bahasa dengan demikian dapat memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif dengan membuat anak-anak lebih terorganisir dan efisien pemecah masalah. Vygotsky juga mengamati pidato pribadi ini menjadi lebih singkat seiring bertambahnya usia. Dari seluruh frasa yang dihasilkan anak berusia 4 tahun ke kata-kata tunggal hingga gerakan bibir sederhana yang lebih umum di antara anak berusia 7 hingga 9
9 tahun. Kesimpulan yang sudah saya jelaskan adalah bahwa teori Vygotsky juga mengarahkan kita untuk mengharapkan variasi luas dalam perkembangan kognitif di seluruh budaya yang memainkan perbedaan dalam pengalaman budaya anak-anak. Jadi anak-anak dalam budaya barat memperoleh memori dan keterampilan penalaran yang tidak tergantung pada konteks yang mempersiapkan mereka untuk ruang kelas barat yang sangat struktur. Sedangkan anak-anak penduduk asli Australia dan pemburu Bushman Afrika memperoleh keterampilan penalaran spesial yang rumit yang mempersiapkan mereka untuk berhasil melacak mangsa yang menjadi sandaran hidup mereka. Tidak ada set kapasitas kognitif yang harus lebih maju daripada yang lain. Sebaliknya, mereka mewakili bentuk alternatif penalaran atau alat adaptasi yang telah berkembang karena memungkinkan orang untuk berhasil beradaptasi dengan nilai-nilai dan tradisi budaya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tungguin next video saya selanjutnya ya. Bye bye.